Action, minasan konnichiwa, pau desu. Oke, di video kali ini gue ingin sedikit bercerita. Ya, berbagi pengalaman lah kepada teman-teman seperti video-video sebelumnya. Ya, jadi ini intinya adalah satu pengalaman pribadi gue yang ingin gue sampaikan kepada teman-teman, sehingga diharapkan video ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang bekerja di Jepang khususnya. Nah, jadi bagi teman-teman yang nonton video gue sebelumnya pasti tahu ya kalau gue itu udah pindah kerja dari perusahaan yang lama dari izakaya ke izakaya lagi seperti itu. Jadi masih satu bidang restoran ya, karena gue memang mau fokus dulu di bidang dapur, seenggaknya sampai gue jadi profesional di bidang tersebut. Ya, intinya gue nggak kepikiran untuk pindah ke bidang lain karena gue mau fokus di satu bidang aja, sehingga nanti ketika gue sudah ahli pro di bidangnya itu akan memudahkan gue untuk menjalani kehidupan di kemudian hari, di masa depan maksudnya seperti itu ya. Karena kan ketika kita memiliki pengalaman yang bagus, skill yang bagus, tentunya di situ kita punya daya saing, daya tawar, dan nilai jual kan. Karena gue sendiri pun juga beberapa kali ditawarkan atau dapat tawaran untuk bekerja di satu perusahaan karena gue dianggap memiliki kompetensi di bidang tersebut. Nah, jadi tidak ada salahnya ketika gue mencoba untuk memperdalam pengetahuan skill gue di bidang dapur ya. Nah, jadi ketika gue bekerja di perusahaan yang lama, memang sebenarnya seperti yang gue sampaikan di video-video sebelumnya, gue nggak punya keluhan apapun yang spesifik tentang perusahaan tersebut ya. Karena gue merasa damai, aman, nyaman, seperti itu ya, gaji dibayarkan, pekerjaannya nggak berat, seperti itu. Dan walaupun gajinya tidak sebesar orang-orang yang bekerja di bidang restoran lainnya, tetapi gue di situ memiliki akses penuh terhadap perusahaan restoran tersebut. Jadi kayak gue itu udah kayak mengelola restoran itu 90% seperti itu. Jadi ownernya nggak ada ikut campur terhadap apa yang gue lakukan seperti itu ya. Dan itu memang dibuktikan ketika gue bekerja di situ di tahun kedua ya. Tahun kedua itu owner sepenuhnya menyerahkan restoran itu dan gue mengelola. Dan dari hasil pengelolaan itu gue memang berhasil meningkat penjualan yang sangat bisa dibilang cukup besar. Yang mana kalau dibandingkan di tahun pertama itu penjualannya menakutkan, ya rasa-rasa mau tutup lah seperti di restorannya. Tetapi di tahun kedua, tahun ketiga itu penjualannya sangat meningkat sekali. Dan gue merasa sangat puas dengan pencapaian tersebut ya. Karena gue berhasil meningkatkan penjualan. Ya walaupun dengan semua prestasi itu tanpa ada apapun yang gue dapatkan, gue merasa puas ya. Maksud gue tanpa yang ada gue dapatkan ini, ya nggak dapat apa-apa seperti itu. Jadi kita gambate kerja di sana ningkatin penjualan tapi cuma dapat arigato seperti itu kan. Udah itu aja, tanpa ada dapat bonus, dapat kelebihan gaji, tanpa ada apapun itu. Ya, dan hal itu pun masih bisa dibilang udah bikin gue cukup puas lah, cukup senang seperti itu kan. Karena kan gue di situ artinya punya pencapaian. Bahkan ketika gue mengelola restoran tersebut juga sempat jadi top ichi ya, atau top nomor 1 di kota tersebut, di distrik Kokura ini, sebagai restoran paling populer waktu itu. Ya, bagus lah seperti itu. Ya, tetapi karena ada beberapa hal, bukan satu sih, banyak alasan, sehingga gue memutuskan untuk tidak lagi bekerja di restoran tersebut. Ya, alasannya sudah pernah gue jelaskan di video sebelumnya, yaitu adalah kecacatan manajemen yang kurang bagus. Dan ketika mungkin owner berusaha untuk mengambil alih restoran yang sudah gue kelola itu, ya dia memang restoran dia sih seperti itu, tapi kan dulu diserahkan sepenuhnya ke gue. Tetapi di akhir-akhir gue mau berhenti itu dia sendiri yang mau mengelola seperti itu ya, sehingga beberapa hal yang sudah gue susun, gue rancang seperti itu ya, agak sedikit berantakan. Ya, semua yang gue lakukan itu tentunya tidak gue lakukan sendiri, tetapi karena gue bekerja bersama ayah, istri, tentunya kita bisa melakukan inovasi-inovasi yang membuat penjualan menjadi meningkat seperti itu ya. Ya, cuma memang akhir-akhir sejak gue mau berhenti itu ada aja yang dilakukan owner seperti itu ya, sehingga itu mengacaukan semua yang gue bikin, strategi yang gue bikin, sehingga penjualan sangat jatuh sekali waktu itu. Nah, di situ memang sebenarnya di tahun kedua, tahun ketiga memang kadang beberapa kali ketika sedang enak-enaknya, sedang sukses-suksesnya seperti itu, kadang owner masuk seperti itu, bikin kebijakan-kebijakan aneh yang bikin uriage agak turun atau penjualan agak turun seperti itu ya. Tetapi masih bisa diperbaiki, dan yang memperbaiki itu ya gue sama ayah
berdua seperti itu kan, memperbaiki kebijakan-kebijakan atau rencana-rencana, campaign atau apapun lah itu yang dibikin owner seperti itu. Ya, dari beberapa kebanyakan kebijakan yang dibikin owner itu biasanya nggak ada yang bagus seperti itu. Malah merusak apa yang sudah gue tata seperti itu ya. Dan itu tidak terjadi 1 kali, 2 kali, tetapi sering sekali, berkali-kali seperti itu ya. Ketika dia bikin kebijakan aneh, kita perbaiki lagi. Dia bikin kebijakan aneh, kita perbaiki lagi. Seperti itu. Ya, polanya seperti itu aja. Seperti itu. Sampai satu masa, ayah itu dia mulai capek seperti itu. Dia nggak peduli lagi. Udahlah, ikutin aja seperti itu. Tetapi tidak dengan gue seperti itu. Gue masih berpikiran positif. Ini masih bisa lah kita perbaiki. Karena penjualan juga masih tinggi seperti itu kan. Rata-rata penjualan harian itu kalau bulanan lah. Kalau bulanan itu target penjualannya itu mencapai 100% lebih seperti itu. Artinya kan di luar target seperti itu. Kadang 90%, 98% seperti itu ya. Pokoknya bagus lah. Cuma ketika di tahun keempat, di akhir-akhir gue mau berhenti itu, owner udah bikin keputusan yang gue rasa sudah tidak bisa diperbaiki lagi seperti itu. Itu udah parah banget seperti itu. Dan gue pun nggak bisa memperbaikinya. Sehingga ketika Uriage atau penjualan itu anjlok, gue merasa sangat tidak anshin, tidak aman seperti itu, takut. Kenapa gue takut? Karena ini perusahaan penjualannya udah anjlok seperti itu ya, restoran seperti itu dengan kebijakan-kebijakan anehnya. Yang kedua, gue bekerja berdua, istri sama ayah gitu ya, berdua. Bayangkan kalau misalnya restoran ini tutup, kita berdua langsung jadi mushoku, orang yang nggak punya kerjaan seperti itu ya. Nganggur seperti itu, kan takut ya. Kita bekerja dua, cari nafkah di tempat yang sama. Kalau misalnya ini ada apa-apa restorannya, kita malah jadi pengangguran kedua-duanya. Nanti pemasukan dari mana? Rumah mau bayar di mana? Seperti itu. Anak pendidikannya gimana? Seperti itu kan kepikiran. Sehingga di situ gue memutuskan untuk cari pekerjaan baru. Ya sebenarnya alasannya itu ada banyak seperti itu ya. Selain karena kondisi manajemen yang menakutkan, juga ada beberapa yang kesepakatan yang tidak cocok bagi gue dengan owner seperti itu ya. Karena beberapa kali kan kita udah bikin prestasi nih di tahun kedua, tahun ketiga bagus seperti itu kan. Di tahun keempat kita nuntut dong seperti itu kan. Kita nuntut untuk ini itu, ternyata tidak dipenuhi seperti itu. Bukan dipenuhi tapi sedikit, tetapi memang tidak dipenuhi 100% seperti itu. Sehingga gue ngerasa, wah jadi percuma dong usaha gue seperti itu kan. Dari tahun pertama mulai belajar, tahun kedua meningkatkan penjualan, tahun ketiga ditingkatkan, tahun keempat anjlok. Nah jadi waktu di tahun keempat itu karena penjualan anjlok, itu yang bikin kesepakatan itu nggak cocok seperti itu. Gue bisa dibilang secara nggak langsung disalahkan seperti itu. Penjualan rendah seperti itu, jadi kami tidak bisa memenuhi keinginan kamu seperti itu. Dia bilang kan, lah kan itu nggak salah gue seperti itu kan, gue udah gambat deh. Dan di tahun kedua, tahun ketiga masa gue nggak dapat apa-apa, gue bilang gitu kan. Jadi apa dong arti dari semua ini yang gue kerjain, gue bilang gitu kan. Jadi ngapain? Oh ya si owner waktu itu nggak bisa memberikan alasan seperti itu ya. Pada akhirnya di saat pembicaraan itu gue memutuskan ya udah cari kerja baru aja lah, nggak bisa nih kayak gini. Karena gue punya target seperti itu kan, target untuk masa depan. Dan ketika gue ngomong-ngomong dengan Baito pun ya, dengan semua effort yang gue berikan terhadap tempat gue, pekerjaan gue yang lama, mereka bilang black sekali ya perusahaan ini, seperti kan. Ya mungkin bagi part time ini white, putih, perusahaan putih, tetapi bagi Shine ini hitam sekali seperti itu. Dan itu memang dibilang oleh banyak Baito, kenapa ini black seperti itu ya. Pertama, tawaran gajinya bisa dibilang kalau untuk jenis pekerjaan seperti itu gajinya besar seperti itu. Tapi kalau dibandingkan dengan perusahaan lain ya kurang lah seperti itu ya. Masa ya untuk tanggung jawab sebesar ini gaji kamu cuma sebesar ini, kata anak part time kan waktu itu. Ya nggak masalah lah gue bilang gitu kan. Yang penting gue kerjanya enak, fasilitas dapat apapun dapat seperti itu ya. Nah terus juga akhir-akhir itu gue sering one OP, atau misalnya one OP ini adalah bekerja sendiri. Jadi kadang ada anak part time yang nggak bisa masuk, jadi gue masuk sendiri seperti itu ya, mengelola mise yang bisa dibilang waktu itu sibuk sendiri kan, taihen seperti itu ya. Nah itu kan sebenarnya tidak boleh seperti itu ya, adalah macam-macam beberapa hal yang terjadi seperti itu. Nah setelah gue berpikir panjang gitu kan, karena kan sayang aja ini tempat ditinggalin seperti itu kan, kita udah ngebesarinnya seperti itu, udah bikin besar tapi ditinggalin seperti itu. Tetapi ya yang namanya kita aja yang peduli itu kan nggak bisa seperti itu. Kita kan juga butuh
Masa cuma kita yang peduli pada restoran, tetapi perusahaan nggak peduli sama kita, seperti itu. Bagaimana nasib kita, kenaikan gaji dan lain-lain itu tipis, seperti itu kan. Ya gue merasa ini nggak bisa, gue harus pindah kerja. Nah jadi waktu itu gue memang ada ngomong ke beberapa anak baito, gue harus pindah seperti itu. Mungkin gue bakal pindah kerja, gue bilang gitu kan. Nah sebagian anak baito bilang, ya baguslah kamu pindah seperti itu, memang nggak pantas buat kamu tempat seperti ini, dibilang gitu kan. Dan saya rasa keputusan kamu untuk pindah pun tidak salah, dibilang beberapa anak baito seperti itu kan. Nah ternyata setelah gue melakukan job matching kan, gue itu cari kerja dulu baru pindah seperti itu. Karena kan kalau misalnya gue berhenti dulu baru cari kerja kan nanti ada waktu nganggur. Waktu nganggur itu adalah waktu yang sangat sulit sekali. Karena kan kita harus bayar ini, bayar itu, tagihan ini, tagihan itu, kan nggak bisa. Jadi memang disarankan bagi teman-teman juga yang ingin pindah kerja, ya carilah kerja dulu, job matching dulu seperti itu, dapat kontrak dulu, baru pindah kerja seperti itu. Kalau gue dulu pindah kerja itu mengajukan resign itu ketika gue sudah memasukkan dokumen ke imigrasi. Jadi kan gue itu udah wawancara di perusahaan baru, udah dapat kontrak, udah ngurus segala macam seperti itu kan, sampai gue dapat dokumen untuk diserahkan ke imigrasi untuk pengurusan Zairo Card baru. Nah ketika gue mengurus Zairo Card baru, gue masukkan ke dokumen ke imigrasi, baru gue ngomong ke perusahaan seperti itu kan, artinya ini udah fix nih, gue udah keterima gitu kan. Baru gue ngomong ke perusahaan, gue mau berhenti seperti itu. Jadi sambil nunggu proses pembaruan penggantian Zairo Card, gue itu berhenti di perusahaan ini seperti itu. Jadi waktu nganggurnya itu cuma 2 minggu 3 mingguan seperti itu, jadi nggak lama. Nah ketika gue itu pindah perusahaan, ternyata memang yang namanya perusahaan baru tentunya ada proses adaptasi kan. Ya wajar lah, karena kan itu lingkungan baru, dan itu juga jenis kerja yang baru yang nggak kita lakukan sebelumnya. Ya di sisi lain itu tentunya bagus, karena kan kita memiliki pengalaman yang baru, hal-hal baru, rekan baru seperti itu ya. Dan untungnya perusahaan tempat gue bekerja saat ini itu baik, orang-orangnya nggak ada yang mendoksai, nggak ada yang toksik seperti itu ya. Walaupun ya adalah sedikit minusnya, tetapi plusnya banyak ya. Ya dan kalau dibandingkan gajinya juga, perusahaan yang baru sekarang gajinya itu jauh lebih besar daripada perusahaan yang lama. Memang jauh lebih besar ya seperti itu, emang jauh banget bedanya seperti itu. Nah jadi gue merasa, wah ternyata nggak salah nih gue pindah seperti itu kan, karena gue mendapatkan pendapatan yang besar, ya lebih besar daripada sebelumnya maksudnya ya. Terus juga lingkungan yang bagus, ilmu baru seperti itu ya, dan dihargai juga di sana seperti itu kan. Wah ternyata nggak salah nih gue pindah seperti itu. Nah ternyata memang benar saja seperti itu. 2-3 bulan sejak gue tinggalkan perusahaan lama gue, tempat gue bekerja sebelumnya, ternyata ramalan prediksi kita itu benar. Perusahaan atau restoran tempat gue bekerja itu tutup ya teman-teman, tutup. Ya tutupnya itu pasti banyak alasan seperti itu. Ya yang pertama mungkin sudah tidak bisa, nggak ada orang yang nge-manage lagi. Karena kan cuma yang nge-manage itu dulu cuma gue seperti itu. Gue yang nge-manage restoran, mengatur penjualan, mengatur stok barang dan lain-lain. Pokoknya semuanya gue yang ngatur seperti itu. Karena orang yang nge-manage tidak ada, yang penggantinya juga tidak ada, ya mau nggak mau kan tutup seperti itu. Itu mungkin salah satu alasannya. Alasan yang lain mungkin juga ketika owner yang berusaha mengambil alih, mungkin penjualannya udah nggak bisa diselamatkan lagi seperti itu. Ya jadi pada akhirnya restoran tempat gue bekerja itu tutup. Dan umumnya ya, ini berdasarkan pengalaman gue sama pengalaman anak-anak baito yang bekerja di tempat gue dulu, biasanya ketika restoran atau tempat usaha bisnis itu ditinggalkan oleh tenconya, kalau misalnya mereka tidak segera mencari pengganti, biasanya tempat itu akan tutup seperti itu. Awalnya gue nggak percaya, tetapi ternyata memang gue alami sendiri ketika gue sebagai tenco di perusahaan tersebut, di restoran tersebut, berhenti, dan ketika perusahaan tersebut tidak segera mencari pengganti, ternyata memang benar restoran itu tutup seperti itu ya. Jadi nggak ada yang nge-manage lagi seperti itu. Nah sehingga di situ gue sempat diskusi sama anak-anak baito yang pernah kerja sama gue sebelumnya. Dia bilang, kamu nggak salah langkah ya, ternyata pilihan kamu, keputusan kamu untuk pindah kerja itu sudah benar seperti itu. Bayangkan kalau kamu misalnya tetap stay lama di sana, walaupun mungkin kamu tidak berhenti pun, bisa jadi perusahaannya yang subureru duluan atau bangkrut duluan seperti itu. Ya gue sendiri pun juga bersyukur seperti itu. Ternyata gue nggak bodoh amat seperti itu ya, ketika gue melihat kondisi restoran seperti itu dan gue bisa membaca kondisinya, dan
dan gue juga mendapatkan saran dari ayah, dari istri tentang bagaimana selanjutnya, gue memutuskan untuk pindah dan mencari perusahaan baru sebelum sesuatu hal yang buruk terjadi. Nah, ternyata keputusan gue itu adalah benar. Sehingga sekarang gue itu dapat perusahaan baru tanpa harus nganggur lama dan mendapatkan pekerjaan yang bisa dibilang cukup bagus dan gaji yang bisa dibilang cukup besar dari perusahaan sebelumnya. Nah, jadi di sini yang pengen gue sampaikan kepada teman-teman, kalau misalnya sekiranya teman-teman bekerja di satu perusahaan, ternyata perusahaan tersebut memang sudah tidak cocok lagi dengan teman-teman. Sudah tidak bisa diajak nego lagi. Udah nggak ada solusi. Karena kan gue sendiri pindah pun kan karena sudah tidak dapat solusi lagi dari perusahaan. Gue udah nego sedemikian rupa, udah menghubungi owner berkali-kali, kadang udah nggak dapat respon, seperti itu ya. Tetapi si perusahaan sudah tidak memberikan solusi terhadap keinginan dan permasalahan gue. Nah, mungkin di saat itulah teman-teman juga harus berhenti mencari tempat pekerjaan yang baru, yang mana mungkin tempat pekerjaan tersebut bisa meningkatkan kemampuan teman-teman, pengalaman, dan juga lebih menghargai usaha teman-teman. Seperti itu ya. Kenapa? Karena tidak selalunya kita stay di perusahaan yang tidak membuat kita berkembang lagi, seperti itu. Tidak selalunya kita harus stay di zona nyaman, seperti itu kan. Karena di video gue sebelumnya gue juga bilang seperti itu. Karena ketika kita selalu stay-nya di zona nyaman, tentunya kita tidak tahu bagaimana apa langkah selanjutnya di zona luar, seperti itu. Karena ketika kita ke zona luar, ternyata gue pun merasa di perusahaan tempat gue bekerja sekarang itu banyak sekali pengetahuan baru masuk, relasi dan segala macam banyak sekali masuk. Selain pengetahuan, pendapatan, dan lain-lain, pengalaman juga bertambah, seperti itu. Artinya gue pun merasa, wah ternyata nggak rugi ya gue keluar dari perusahaan lama ya. Ternyata di sini gue banyak dapat hal baru, seperti itu. Belajar hal baru, belajar manajemen yang baru, dengan skala yang lebih besar, dengan gaji yang lebih besar, seperti itu. Dengan benefit-benefit yang lebih besar. Ternyata nggak salah kita meninggalkan zona nyaman kita untuk sesuatu yang lebih baik dan yang lebih baru. Karena ini juga berpengaruh pada nanti di masa depan kita di kemudian hari. Mungkin ketika teman-teman nanti bekerja atau sudah tidak bekerja lagi, mungkin sudah jadi pemilik usaha, pemilik bos atau owner, seperti itu ya, teman-teman bisa mengaplikasikan pengalaman-pengalaman yang teman-teman dapat dari berbanyak perusahaan yang sudah teman-teman masuki, seperti itu ya, dengan catatan perusahaan-perusahaan tempat teman-teman bekerja tersebut, teman-teman itu sudah bekerja 2, 3, 4 tahun, seperti itu ya. Tetapi kalau sekiranya teman-teman cari pengalaman di banyak perusahaan tapi pengalamannya cuma 1 tahun, gue rasa di situ pengalamannya masih kurang matang, seperti itu ya. Karena kita belum tahu seluk-beluk bagaimana perusahaannya. Nah, gue pun juga begitu. Ketika gue bekerja di hotel 3 tahun, itu gue mengerti bagaimana sistem manajemen di hotel, bagaimana cara menangani ini, cara pelayanan ini, cara sistem ini gue udah tahu. Terus lanjut lagi di izakaya yakiniku selama 4 tahun dengan sistem yang berbeda pula di hotel. Dan di situ gue juga merasa mendapatkan pengalaman baru yang tidak gue dapatkan di hotel. Nah, setelah gue 4 tahun bekerja di izakaya, gue pindah lagi ke perusahaan baru perusahaan baru yang gue baru masuk di bidang baru, maksudnya jenis hal baru, terus sistem yang baru, itu gue juga mendapatkan banyak sekali pengetahuan yang masuk ke kepala gue, seperti itu. Sehingga nanti kalau sekiranya gue itu bekerja atau mungkin sudah jadi owner, semoga gitu kan, gue jadi owner, gue itu bisa mengimplementasikan hal-hal positif yang gue dapatkan dari perusahaan-perusahaan sebelumnya ke bisnis dan usaha gue, seperti itu. Sehingga ketika nanti mungkin ya, kita nggak tahu ke depannya, mungkin gue punya bisnis sendiri, gue sudah memiliki kemampuan dalam memanajemen bisnis gue, seperti itu ya. Nah, jadi di sini gue merasa gue tidak salah langkah atau bersyukur sudah meninggalkan zona nyaman gue untuk mendapatkan sesuatu yang baru, seperti itu. Dan orang-orang sekitar gue pun juga mendukung, seperti itu. Bagus ya kamu pindah, sekarang kamu mendapatkan sesuatu yang selayaknya kamu dapatkan, seperti itu, sesuai dengan kemampuan dan keahlian kamu, seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya cerita pengalaman gue yang pengen gue sampaikan aja kepada teman-teman. Barangkali teman-teman juga terinspirasi dari apa yang gue alami, seperti itu ya. Sehingga teman-teman juga bisa mengambil keputusan yang tepat untuk diri teman-teman. Nah, kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silakan tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.